Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 3 Desember 2025. Bersama saya, Pendeta Arditul Saryanto, kita akan merenungkan Sabda Tuhan melalui sebuah tema, yaitu berjaga dengan sukacita. Sebelum kita bersama merenungkannya, mari kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri untuk kami hendak merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, tolonglah kami supaya firman-Mu ini boleh menjadi bekal kami di dalam kami berjaga-jaga mempersiapkan diri kami menyambut kehadiran-Mu. Karena itu ya Allah, kami serahkan perenungan firman-Mu saat ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan diri kami dan kehidupan kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 29 sampai 35. Injil Matius pasal 24 ayat 29 sampai dengan 35, yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lainnya. Tarik pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang merenungkan serta memeliharanya. Maranatha. Amin. Kalau kita mendengar istilah akhir zaman, maka biasanya yang digambarkan, baik itu mungkin di cerita-cerita atau di film-film bahkan, seringkali menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Akhir dari sebuah kehidupan atau kemudian suasana yang mencekam, yang kemudian orang berhamburan dan ke sana ke sini dan lain sebagainya. Hal itu akhirnya membuat kita merasa bahwa akhir zaman atau dalam bahasa kita eskatologis, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di dunia juga merupakan sebuah sesuatu yang menyeramkan. Sehingga kita menyambutnya pun, atau ketika kita berpikir tentang akhir zaman, itu langsung yang kita bayangkan adalah sebuah ketakutan. Kita menunjukkan ketakutan akan kehadiran Tuhan Yesus yang kedua kali di dunia ini. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu yang menjadi keyakinan kita bahwa Tuhan Yesus yang datang ke dunia itu adalah Tuhan yang sama yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus yang nantinya akan kemudian turun lagi ke dunia, itu adalah Tuhan Yesus yang sama yang juga menyertai kita dan berkorban atas kita dan juga memberikan pertolongannya atas kita. Sehingga sebenarnya dalam dasar itu tidak ada sesuatu hal yang perlu kita takutkan sebenarnya. Justru ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, kita akan menyambutnya dengan sukacita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itulah yang datang ke dunia. Sehingga bukan ketakutan yang kita lakukan atau yang kita tunjukkan, tetapi adalah sesuatu yang kemudian penuh kegairahan, sangat excited gitu ya. Sangat kemudian wah gimana ya, dengan ekspresi yang sangat senang dan sangat bergairah begitu.
Dan di teks ini dikatakan memang sebuah tanda-tanda, banyak tanda-tanda yang lainnya yang menunjuk pada sesuatu yang terkadang kita nggak tahu kapan itu datang. Tetapi apa bedanya ketika kita menyambut kehadiran Tuhan dengan ketakutan dan menyambut kehadiran Tuhan dengan sukacita? Ketika kita menyambut kehadiran Tuhan dengan ketakutan, maka yang terjadi adalah ketika kita mau menyiapkan diri kita itu selalu dibawa bayang-bayang, wah aku harus begini supaya nanti kemudian tidak berdosa. Oh aku harus begini supaya nanti kemudian aku begini. Sehingga kemudian yang kita bayangkan adalah hukuman-hukuman. Kalau saya tidak begini nanti akan saya dihukum. Kalau nanti saya tidak melakukan itu nanti saya akan dihukum dan lain sebagainya. Sehingga cara berpikir kita adalah kalau kita melakukan sesuatu itu karena sebuah tuntutan. Kita melakukan sesuatu yang baik itu karena sebuah perintah. Tetapi berbeda halnya ketika kita menyambut dengan sebuah sukacita. Maka kita melakukan sesuatu yang baik itu dengan dasar kesadaran diri kita, bukan karena tuntutan dari pihak di luar diri kita. Oh, ketika saya kemudian mau memperbaiki diri saya, oh itu karena saya tahu bahwa saya harus melakukan itu. Bahwa saya tahu saya harus menyambut Tuhan dengan sesuatu yang baik dalam diri saya. Nah, itu adalah faktor yang muncul dari dalam diri. Tetapi berbeda halnya ketika kita menyambut kehadiran Tuhan dengan ketakutan, maka kehidupan kita seolah-olah hanya berada di bawah sebuah intimidasi. Tuhan menghendaki kita untuk kita menyambut Dia dengan sukacita. Supaya apa? Supaya sesuatu perubahan yang baik dalam diri kita itu muncul bukan karena ketertindasan, bukan karena kita terintimidasi dari pihak luar, tetapi karena kesadaran kita dari dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, setiap tanda yang ada dalam kehidupan kita itulah tanda kehadiran Tuhan. Oleh karena itu mari sambut kehadiran Tuhan itu bukan dengan ketakutan yang mengintimidasi kita, tetapi justru dengan sukacita yang membuat kita bisa membenahi diri dari dalam dan dari kesadaran kita sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita saat ini berdoa mohon pimpinan dan berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk kami menyambut Engkau dengan kesukacitaan. Ajar kami menyambut Engkau bukan dengan ketakutan. Sehingga ketika kami mempersiapkan diri kami, yang muncul adalah sebuah kesadaran, bukan dari sebuah intimidasi atau ketertindasan. Sehingga ketika kami memperbaharui diri kami sungguh melakukannya dalam kesadaran penuh dan kesungguhan serta ketulusan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya di dalam menyambut kehadiran-Mu di dunia ini. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Tekirah Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Saharun, Bapak Barti Benyamin, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Christian Dauribu, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiardini Rosti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulisyanto Biaki, Bapak Sariman, Bapak Priyono, Bapak Cahyo Muntadi, Saudari Dita Kristiani, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Ibu Martini Rasiman, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Ernita Nesip, Bapak dan Ibu Hadi Wahyono, anak Nasya, anak Putri, dan juga saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka di dalam keberadaan mereka saat ini Tuhan. Kiranya Engkau yang turut hadir dan campur tangan di dalam setiap proses pengobatan, proses pemulihan dan penyembuhan yang saat ini sedang mereka upayakan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir menemani setiap upaya dan langkah mereka. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga secara khusus berdoa untuk keluarga besar Suwargi Ibu Rusmiati Margono yang beberapa waktu lalu telah Tuhan panggil menghadap Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati seluruh keluarga besar. Kiranya anak-anak cucu semuanya boleh Tuhan tolong, sehingga mereka boleh merasakan penghiburan, merasakan kekuatan yang dari-Mu. Kami percaya Tuhan,
kasih-Mu juga senantiasa beserta atas mereka. Demikian juga untuk pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kiranya cinta kasih-Mu yang ada dan hadir menolong kami. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk secara khusus Ibu Pujiasri Suharjo yang baru saja menjalani operasi mata. Kiranya Tuhan juga memberikan kesembuhan, memberikan kepulihan bagi beliau saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau pun juga beserta atas beliau. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami nantikan kehadirannya. Terima kasih Tuhan. Maranatha. Amin.